Perutusan Misi Ordo Dominikan di Jawa. Dalam buku Puncak Kekuasaan Mataram, karangan H.J. de Graaf, diberitakan bahwa misi Katolik di Jawa ditulis berita tentang perutusan misi Dominikan ke Jepara. Perjalanan misi diawali dari Portugis singgah ke Malaka menuju Solor. Dua misionaris Dominikan, Frater Manuel de S. Maria dan Frater Pedro de S. Joseph, ternyata terbawa arus sampai akhirnya terdampar di Jepara pada tanggal 31 Agustus 1638 menurut informan Belanda di Tegal. Mereka bersama seluruh awak kapal segera ditahan oleh orang-orang Mataram yang ada di Jepara karena mereka Kristen. Ketika mendengar penahanan itu, Sinuwun Sultan Agung Raja Mataram segera memerintahkan untuk membebaskan mereka karena raja tahu bahwa orang-orang asing tersebut adalah orang Portugis, sahabat raja. Karena saat itu Mataram sedang bermusuhan dengan Batavia. Raja membuat kesepakatan dan berharap ini akan menarik simpati seluruh keuntungan dari usaha dagang dengan Portugis yang lebih luas. Oleh karena itu, mereka diberikan sebidang tanah sebagai tempat tinggal. Para pastor segera membangun gereja di situ dan mendapat jaminan untuk diperlakukan dengan baik. Bahkan Raja Mataram menjanjikan biaya pembangunannya. Pada awalnya, pelayanan misi beberapa pastor Dominikan ini terbatas pada orang-orang Portugis dan orang-orang asing yang menetap di Jepara. Mereka berprofesi sebagai pedagang atau pegawai utusan dagang Portugis di Jepara. Dan memang sebenarnya Portugis di Goa atau Sulawesi Selatan telah bersahabat baik dengan Mataram yang ditandai dengan beberapa kali perutusan Portugis ke Mataram sebelumnya. Dalam perkembangannya, pastor Dominikan ini mencoba menyebarkan ajaran Kristen di kalangan penganut Islam di Jepara. Rupanya, misi Dominikan di Jawa itu tidak berlangsung lama, hanya 3 tahun, sebagaimana dikabarkan Lukas de S. Katarina. Hasil tuaian jiwa di tanah Jawa pada saat itu sangat minim dan mereka hanya bisa melayani terbatas pada orang Portugis yang berdiam di sana. Karena misi Dominikan tidak berhasil, maka mereka memutuskan untuk meninggalkan daerah itu. Yang pertama adalah Frater Pedro de S. Joseph yang berangkat duluan menuju Solor. Kemudian disusul sejawatnya Frater Manuel de S. Maria meninggalkan Jepara setelah Malaka jatuh. Benih-benih misi Kristus di Jepara bertahan bertahun-tahun. Tapi setelah terjadi pemberontakan Raden Trunajaya, dikabarkan sebanyak 3 kapal berisi orang Portugis dan keluarganya meninggalkan Jepara menuju ke Banten dan menetap di sana pada tahun 1676. Inilah bukti bahwa Raja Mataram sangat toleran bagi mereka yang berbeda keyakinan.